Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai warisan cagar budaya sebagai ikon Desa Wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali, yang ditulis oleh Imade Dharma Oka, Made Sudiarta, dan Putu Widya Darmayanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Alfiana Rahmawati dengan NPM 2014151058 dari Kehutanan B. Di sini yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir ada simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pengembangan desa wisata semakin mendapat perhatian dari pemerintah daerah Bali karena disadari dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Ada beberapa desa yang telah berhasil mengembangkan desa wisata, di antaranya adalah Desa Kodangan dan Desa Serangan. Salah satu desa yang sedang berbenah untuk mengembangkan desa wisata adalah Desa Kaba-Kaba. Desa Kaba-Kaba, Tabanan, Bali memiliki warisan cagar budaya yang masih eksis sampai saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, cagar budaya merupakan sebagian besar peninggalan sejarah atau arkeologi yang terdapat di Indonesia termasuk benda cagar budaya. Penetapan Desa Wisata Kaba-Kaba oleh Pemda Tabanan melalui SK nomor 180/329/03/HK dan HAM/2016. Penetapan desa wisata ini bertujuan untuk mengembangkan keunikan desa wisata yang disajikan dalam bentuk kegiatan paket wisata dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utamanya. Yang kedua ada metode penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka, dan penetapan informasi menggunakan purposive sampling, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi data. Natori tahun 2011 menyebutkan keberhasilan pengelolaan desa wisata dapat diukur dari implementasi CBT sehingga tercipta hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam, budaya, dan wisatawan. Semakin baik implementasi CBT dalam pengembangan desa wisata, maka semakin tinggi pula peluang keberlanjutan dari desa wisata guna mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat lokal, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk kepariwisataan di mana komunitas lokal memiliki kontrol pada dan keterlibatan dalam pembangunan dan pengelolaan secara substansial dan proporsi manfaat sebagian besar tetap berada di tangan komunitas. Menyadari hal itu, para pengelola bersama masyarakat terus berbenah dalam pengelolaan desa wisata Kaba-Kaba. Pengelolaan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait demi keberlanjutan dari pengembangan desa wisata. Kolaborasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat melihat suatu permasalahan dari perspektif atau aspek yang berbeda dapat secara konstruktif mempertemukan perbedaan dan mencari solusi lebih jauh dari pandangan mereka akan apa yang mungkin dilakukan. Dalam pengembangan desa wisata Kaba-Kaba dilakukan dengan menggali potensi yang menjadi ciri khas atau keunikannya, sehingga mampu menemukan ikon utama dalam pengembangan desa wisata dengan melibatkan stakeholder terkait guna keberlanjutan dari pengembangan desa wisata. Di desa Kaba-Kaba ini terdapat beberapa warisan cagar budaya yang menjadi keunggulan kompetitif untuk dijual pada wisatawan. Adapun beberapa cagar budaya yang terletak di Puri Gede Kaba-Kaba yang ditawarkan sebagai ikon dalam pengembangan pariwisata budaya yaitu yang pertama ada Arca Dewa Megelut, 2, Yamaraja, yang ketiga ada Tamil,
Dan yang terakhir ada situs kuno berupa pura. Masyarakat dituntut untuk kreatif, mampu bertahan dengan panduan hidup yang sesuai, dan memanfaatkan kecanggihan teknologi secara cerdas. Mereka yang mampu mengkombinasikan antara konsep, kreativitas, ketekunan, dan kerja cerdas dengan bijak yang akan memenangi persaingan. Gertz dalam Sagara 2020 menyatakan orang Bali selalu memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dari dalam atau internal sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam operasional dari kegiatan pariwisata di Desa Kaba-Kaba telah melibatkan masyarakat lokal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi positif terhadap masyarakat lokal. Hal ini dibuktikan dari seluruh tenaga kerja, baik pemuda wisata, usaha jasa villa, maupun penyediaan snack untuk keperluan wisata seluruhnya ditangani oleh masyarakat setempat. Citra positif Desa Kaba-Kaba sangat ditentukan oleh baiknya pelayanan yang diberikan para penyedia jasa wisata. Ariana pada tahun 2009 menyebutkan pelayanan yang ramah dan bersahabat membuat wisatawan merasa senang untuk berkunjung kembali. Hal senada diungkapkan Seliana dan Basu pada tahun 2002 bahwa kualitas pelayanan mampu mempengaruhi terhadap kepuasan wisatawan. Image adalah produk utama yang dikejar oleh wisatawan. Baik buruknya image secara langsung akan menentukan hidup matinya sebuah destinasi wisata. Hal serupa juga sangat didambakan oleh masyarakat Kaba-Kaba agar mereka mampu mempertahankan citra positif yang dimiliki selama ini, sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung semakin meningkat. Terdapat 3 unsur-unsur yang menyebabkan suatu destinasi survival dalam perminatan jangka panjang. Yang pertama ada informasi lisan dari kembalinya wisatawan ke negaranya. Yang kedua, image yang dibuat oleh media. Dan yang ketiga ada kemampuan dan kebijakan dari pemerintah setempat. Sejalan dengan adanya perubahan kecenderungan perjalanan wisata, yaitu dari mass tourism ke small group tourism, gerak perkembangan pariwisata telah merambah dalam konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti ekowisata, desa wisata, agrowisata, pariwisata spiritual, pariwisata berbasis masyarakat, hingga situs warisan budaya mulai diterapkan untuk memaksimalkan pengembangan desa pariwisatawan. Dengan menggunakan ikon peninggalan kuno dalam pengembangan desa wisata, diharapkan mampu mewujudkan konservasi sosial budaya secara berkelanjutan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Pemberdayaan dalam jangka pendek lebih ditekankan pada aspek peningkatan keterampilan sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial budaya yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan untuk jangka panjang bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang berkompetensi agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. Yang keempat ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat dikemukakan pihak pengelolaan desa wisata Kaba-Kaba mengusung warisan cagar budaya sebagai ikon daya tarik wisata desa mengingat potensi yang dimiliki sangat unik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.